Di dunia ini, ada banyak tempat wisata dengan keindahan panorama yang menakjubkan, bahkan sering disebut seperti surga dunia. Banyaknya objek dengan pemandangan alam indah kerap membuatnya menjadi tujuan favorit para wisatawan untuk liburan. Berikut 7 tempat dengan pemandangan indah yang wajib dikunjungi jika Anda ingin liburan. Nomor 1. Air terjun Seljalandsfoss. Islandia merupakan negara yang memiliki banyak air terjun dengan jumlah lebih dari 10.000 air terjun. Salah satu air terjun di Islandia yang terkenal akan keindahannya adalah Seljalandsfoss. Seljalandsfoss adalah air terjun yang berada di wilayah selatan di Islandia. Keindahan air terjun ini menarik para wisatawan seluruh dunia untuk mengunjunginya. Seljalandsfoss merupakan salah satu air terjun tertinggi di Islandia dengan ketinggian 65 meter. Meskipun begitu, dibandingkan dengan beberapa air terjun lain di Islandia, Seljalandsfoss termasuk sempit dengan lebar hanya 10 meter. Seljalandsfoss diketahui berasal dari Sungai Seljalandsá yang merupakan sungai glasial dari Gletser Eyjafjallajökull. Karena keindahannya, Seljalandsfoss menjadi salah satu air terjun yang paling banyak diburu para fotografer. Uniknya, untuk setiap musim yang berbeda, spot tersebut akan memberikan pemandangan yang berbeda-beda. Saat musim panas, kalian bisa menemukan bunga-bunga tumbuh di sekitar air terjun, sementara ketika musim dingin area di sekitarnya akan diselimuti salju tebal. Jika beruntung kamu juga bisa melihat aurora di atasnya. Nomor 2. Danau Moraine. Kanada memiliki danau terbanyak di dunia dan hampir semua danaunya itu indah dan sangat memukau. Di antara semua danau yang ada di Kanada, ada satu danau yang sangat indah, yaitu Danau Moraine. Danau Moraine adalah danau glasial yang berada di Provinsi Alberta, Kanada, tepatnya di kawasan Taman Nasional Banff, berada pada ketinggian 1.885 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas sekitar 0,5 km persegi. Danau Moraine memiliki air sebening kristal berwarna toska dikelilingi dengan kawasan perbukitan dengan gletser dan didominasi oleh pohon cemara. Selain memiliki perairan yang bening seperti kristal serta pemandangan yang indah dan memukau, air di Danau Moraine juga bisa berubah warna di saat tertentu, berwarna biru muda dan kemudian berubah menjadi warna hijau toska. Hal unik tersebut dikarenakan kondisi gletser yang mencair serta pancaran cahaya. Dengan keindahan yang sangat menakjubkan, danau ini pun menjadi destinasi wisata yang sangat primadona dan menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara jika berkunjung ke Kanada. Nomor 3. Taman Hitachi Seaside. Taman Hitachi Seaside Park letaknya di daerah Hitachinaka, Prefektur Ibaraki, Jepang. Taman ini bisa ditempuh dengan perjalanan selama 2 jam saja dari Tokyo. Hitachi Seaside Park menjadi tempat tujuan wisata bagi warga dari seluruh Jepang. Terbentang di area seluas 3,5 hektar, Hitachi Seaside Park menampilkan bunga mekar sepanjang tahun. Bunga-bunga bermekaran secara bergantian setiap musim, menjadikan taman ini selalu dipenuhi warna-warni bunga sepanjang tahun. Musim semi berarti waktunya Nemophila atau yang lebih dikenal dengan nama bunga baby blue eyes bermekaran. Taman ini memang paling dikenal karena bunga Nemophila dengan warna biru mudanya yang cantik. Setidaknya ada 4,5 juta bunga Nemophila yang ditanam di sana. Dan bunga tersebut memang menjadi atraksi paling menonjol dan paling dicari oleh wisatawan yang berkunjung ke taman. Musim berbunga Nemophila di sana disebut harmoni Nemophila. Begitu musim gugur tiba, giliran semak-semak hijau yang berubah warna menjadi kemerahan, menghasilkan bentuk seperti gumpalan-gumpalan bola kapas berwarna merah terang. Menurut Wikipedia, di sana ditanam pula jutaan bunga dafodil dan 170 jenis tulip. Nomor 4. Taman Nasional Torres del Paine. Berwisata ke Taman Nasional Torres del Paine akan mengajakmu berpetualang dan bertemu dengan beragam flora dan fauna hutan dalam kondisi alamiah mereka. Selain itu, Taman Nasional ini juga dipenuhi dengan gunung, glasier, danau, lembah dan sungai dari alam Patagonia Chili Selatan.
Taman Nasional Torres del Paine berlokasi di wilayah Magallanes dan berada di utara Puerto Natales dan Punta Arenas, dua wilayah yang cukup penting di Chili dan berbatasan dengan Taman Nasional O'Higgins serta Taman Nasional Los Glaciares. Torres del Paine merupakan salah satu lokasi wisata yang paling terkenal dengan pengunjung sekitar 252.000 orang per tahun, setengahnya merupakan wisatawan internasional. Luas areanya sebesar 181.414 hektar. Didirikan pada tahun 1959, nama Torres del Paine kenyataannya diberikan sejak tahun 1970 untuk Taman Nasional ini. Taman Nasional Torres del Paine telah dikunjungi banyak ilmuwan, pendaki dan penjelajah terkenal dunia yang juga menjelajahi banyak situs alam terkenal lain seperti Gunung Everest. UNESCO memasukkannya sebagai area biospora pada 1978. Torres del Paine terkenal dengan beragam vegetasi dan tanamannya yang indah dan berwarna-warni. Beberapa yang paling terkenal adalah Embotrium coccinum, tanaman dengan bunga merah menyala, dan Calceolaria uniflora, yang memiliki warna dan bentuk mencolok serta cenderung lucu. Taman Nasional ini punya 7 jenis anggrek yang terdokumentasi, juga 85 tanaman non-endemik yang ditelusuri sebagian besar berasal dari Eropa. Hewan yang paling umum ditemukan di sini adalah guanaco, sejenis lama yang merupakan endemik Amerika Selatan. Hewan lainnya ada puma, musang abu-abu, dan burung cara-cara. Namun masih banyak hewan lainnya yang bisa ditemui seperti beberapa jenis burung hantu, elang, angsa, ibis, dan juga flamingo. Di sini juga menjadi habitat rusa Andes, hewan yang kini statusnya terancam punah. Torres del Paine memiliki banyak sungai, lembah, dan glasier. Beberapa glasier utama adalah Dixon, Gray, Zapata, dan Tyndall. Ada juga padang rumput dan lanskap pine masif yang dikelilingi lembah. Banyak danau di sini berwarna sangat cerah, utamanya karena erosi glasial sehingga warnanya cenderung mencolok. Beberapa danau di antaranya Danau Dixon, Nordensjol, Pehu, Gray, Sarmiento, dan Del Toro. Banyak arena berkemah di Torres del Paine. Namun tidak semua mengizinkan penggunaan kompor dan beberapa juga tidak memberikan area kemah untuk pengunjung umum. Sementara banyak area mendaki dan trekking yang tersedia. Salah satu yang paling terkenal adalah rute W yang bisa dilalui selama 5 hari, atau jika ingin melakukan trekking berkeliling, kamu bisa melakukannya selama 8-9 hari. Nomor 5. Taman Nasional Zhangjiajie Forest. Kemegahan bentang alam Zhangjiajie National Forest Park di China, dengan mudah akan membawa para pengunjung seolah masuk ke dunia magis. Zhangjiajie National Forest Park merupakan taman nasional pertama yang dimiliki oleh negara tirai bambu. Kawasan hutan yang ada di kota Zhangjiajie, Provinsi Hunan ini diresmikan menjadi taman nasional pada 1982 lalu. Semenjak itu, kawasan ini selalu ramai oleh wisatawan dari berbagai negara. Apa Anda salah satu pengagum film Avatar yang tayang pada 2009 lalu? Di film tersebut, ada sebuah latar di planet Pandora bernama Hallelujah Mountains. Menurut kabar, pegunungan di film Avatar yang tampil melayang tersebut terinspirasi dari taman nasional ini. Zhangjiajie National Forest Park memiliki bentang alam yang luar biasa. Kawasan ini terkenal dengan kares yang berbentuk lancip atau memanjang seperti tiang. Jumlahnya terhitung lebih dari 300 bukit. Kares-kares tersebut berjajar secara acak dengan ketinggian yang bermacam-macam, paling tinggi sekitar 400 meter. Di antaranya tumbuh tanaman yang semakin menambah indah pemandangan. Taman yang penuh magis ini memiliki luas hingga 4,4 hektare. Kesan magis akan terasa semakin sempurna ketika kabut turun dan menyelimuti sebagian besar area hutan. Anda harus mengunjungi tempat ini, setidaknya seumur hidup sekali. Karena keunikannya itulah, pada 2004 lalu, ia ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu Global Ecopark. Untuk menjelajahi kekayaan alam di taman hutan ini, setidaknya dibutuhkan waktu 3 hari.
Karena di sini terdapat banyak atraksi yang sama-sama indah. Seperti Tianzi Mountain, Suoxi Valley Nature Reserve dan Yangjiaji Scenic Area. Jadi, apakah Anda tertarik untuk liburan ke sana? Nomor 6. Kepulauan Maladewa. Maladewa terletak di atas deretan pegunungan bawah laut dan memiliki lebih dari 1.000 pulau. Pulau-pulau ini dikelilingi laguna dan air laut berwarna kristal yang menawan. Ada banyak sekali resor mewah berdiri di tempat ini. Masing-masing resor menawarkan sensasi bersantai ditemani indahnya pemandangan lautan yang terhampar luas. Tempat ini memberikan fasilitas mewah yang lengkap sehingga liburan menjadi lebih berkesan. Ada begitu banyak resor mewah yang menawarkan berbagai fasilitas lengkap di Maladewa. Salah satunya Mamunagaw Resort yang menawarkan pemandangan pantai, laguna, dan villa. Uniknya lagi, resor ini berada di perairan laut dangkal. Di resor ini, pengunjung bebas melihat pemandangan bawah laut, lengkap dengan karang dan biota laut lainnya. Tanpa perlu menyelam, pengunjung bisa melihat kehidupan laut secara langsung karena airnya yang jernih. Dari atas bungalow atau dari kamar, kita bisa menikmati suasana pantai dan laut tanpa harus kepanasan. Pengunjung juga bisa mengakses pantai dan laguna di sekitar resor tanpa harus khawatir repot. Resor-resor yang ada di Maldives kebanyakan berkelas dan dilengkapi fasilitas yang tak kalah mewah. Mulai dari kolam renang yang menyatu dengan laut, interior kamar yang menawan, dan masih banyak lagi. Restoran dan bar mewah juga bisa diakses di kawasan resor ini. Mulai dari restoran tertutup dengan nuansa romantis, restoran dengan menu organik, dan restoran terbuka yang menyajikan menu makanan khas negara tropis dengan pemandangan matahari senja. Tak hanya soal fasilitas, pelayanan di resor mewah sangatlah terjamin. Bahkan setiap pengunjung mendapat layanan khusus sejak datang hingga liburan selesai. Maladewa punya begitu banyak wisata bahari menakjubkan. Ada pantai dan laguna yang menyuguhkan pemandangan alam tropis nan indah, air lautnya jernih, dan kehidupan bawah laut yang sehat. Resor-resor mewah di Maladewa sangat pas bagi para pengantin baru yang ingin berbulan madu. Sebab, pemandangan yang disuguhkan begitu romantis. Banyak resor di Maldives yang menawarkan paket liburan wisata bagi pasangan baru, lengkap dengan fasilitas privat yang romantis. Bahkan, resor-resor tersebut menyediakan layanan jasa untuk pesta pernikahan. Keindahan dan kemewahan Maladewa menciptakan suasana romantis. Pesona wisata Maladewa sangat ideal untuk menghabiskan waktu berdua dengan pasangan. Inilah yang membuat Maladewa menjadi destinasi paling favorit di kalangan pasangan muda. Apa Anda tertarik menikmati pesona Maladewa? Nomor 7. Kepulauan Raja Ampat. Raja Ampat adalah sebuah kabupaten dan merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Untuk mencapai kepulauan ini, kita harus menginjakkan kaki di kota Sorong terlebih dahulu. Biasanya para wisatawan banyak menggunakan penerbangan untuk sampai ke kota ini. Setelah sampai kota Sorong, kita dapat menggunakan sejenis kapal cepat yang biasa berlayar 2 kali sehari menuju Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Perjalanan hanya akan memakan waktu sekitar 2-3 jam saja dari Pelabuhan Sorong, hingga sampai di Pelabuhan Waisai Raja Ampat. Secara umum, Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang dan tersebar luas di seluruh wilayahnya. Namun demikian, Raja Ampat memiliki 4 pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora fauna dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat. Sebuah laporan Badan Konservasi Internasional pernah menyebutkan bahwa perairan Raja Ampat memiliki sekitar 75% spesies laut seluruh dunia. Bahkan,
Wilayah laut dan darat Raja Ampat yang memiliki luas 4,6 juta hektar ini menjadi rumah bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan dan ribuan biota laut lainnya. Oleh karena itu, dengan berbagai keunggulan ini tidak heran apabila Raja Ampat saat ini dianggap sebagai surga bawah laut tercantik di seluruh dunia. Tidak hanya kekayaan alam bawah lautnya, Raja Ampat juga memiliki banyak hal menarik di atas permukaan lautannya. Banyak sekali pantai-pantai yang indah tersebar di seluruh kepulauan Raja Ampat. Umumnya, pantai ini berpasir putih dan memiliki kehalusan mendekati tepung. Selain itu, pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi pun banyak terdapat di Raja Ampat. Bahkan, beberapa tempat seperti Piainemo, Teluk Kabui, dan Wayak telah terkenal hingga ke seluruh dunia lebih dulu sebelum dikenal di dalam negeri.